kembali lagi bersama saya Andre dari pintarforex.com. Kali ini saya akan membawakan materi volume 5, bagian 8 yaitu Head and Shoulders dan Inverse Head and Shoulders. Apa itu Head and Shoulders atau Inverse Head and Shoulders? Pola Head and Shoulders atau Inverse Head and Shoulders merupakan pola reversal. Pola Head and Shoulders atau Inverse Head and Shoulders biasanya terbentuk di akhir sebuah trend. Dalam proses pembentukannya, pola tersebut haruslah didahului oleh adanya sebuah tren yang cukup kuat. Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada area neckline. Target dari pola tersebut adalah setinggi jarak antara ujung kepala hingga area neckline secara vertikal. Penerapan Head and Shoulders. Pola Head and Shoulders terbentuk pada akhir dari sebuah uptrend. Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada area neckline. Target dari pola tersebut adalah setinggi jarak antara head dengan garis neckline. Ini kita bisa lihat di sini ada terjadi bullish trend line. Ini kita anggap left shoulder atau bahu kiri. Kemudian dia membentuk top lagi, sehingga membentuk head, kemudian dia melakukan penurunan, lalu membentuk naik lagi setinggi bahu sebelah kiri, kurang lebih. Kita anggap ini right shoulders. Lalu kita tarik garis di area bawahnya, kita anggap ini sebagai neckline-nya. Kemudian, bila neckline ini berhasil ditembus turun, maka kita bisa tentukan target dari hasil neckline ini ke head. Ini kita anggap misalkan 200 pip, kita target 200 pip, maka saat neckline ini berhasil ditembus, maka kita targetkan pula 200 pip untuk penurunannya. Seperti itu. Penerapan Inverse Head and Shoulders. Pola Inverse Head and Shoulders terbentuk pada akhir dari sebuah downtrend. Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada area neckline. Target dari pola tersebut adalah setinggi jarak antara head dengan garis neckline. Kebalikannya, untuk Inverse Head and Shoulders, kita lihat di sini ada posisi garis trend line. Kemudian ini kita anggap bahu kiri, kemudian dia membentuk head, yaitu harga terendah yang paling rendahnya, kemudian dia koreksi ke atas, turun lagi, kemudian naik lagi. Maka ini kita anggap right shoulder. Kita dapat menarik garis neckline di sini. Bila garis neckline ini berhasil ditembus lagi oleh harga, maka untuk target berapa besar kenaikannya, kita hitung dari garis neckline ini terhadap head, anggap saja 200-300 pip, misalkan jarak antara neckline dengan head, maka saat harga menembus neckline ini, kita dapat targetkan 200-300 pip juga untuk kenaikannya. Seperti itu. Ini contoh head and shoulders-nya. Di sini ada left shoulder, dia turun, kemudian dia naik lagi membentuk head, dia turun, naik lagi, kita membentuk right shoulder. Di sini kita bisa menarik garis neckline-nya. Nah, kita harus menghitung jarak antara garis neckline ini kepada head-nya. Kalau misalkan 200-300 pip, misalkan 300 pip jarak antara head dan neckline-nya, maka saat neckline ini berhasil ditembus seperti ini, kita berikan target untuk penurunannya 300 pip juga, seperti itu. Ini kebalikannya, yaitu Inverse Head and Shoulders. Bila ada tren bearish kuat seperti ini, kemudian di sini membentuk left shoulder, kemudian dia turun lagi, membentuk head, kemudian koreksi naik, kemudian turun, walaupun agak ini tapi hampir sama ya, kita anggap ini right shoulders. Lalu kita tarik garis sebagai neckline. Nah, saat garis neckline ini berhasil ditembus,
kita targetkan jarak antara neckline terhadap head misalkan 200-300 pip, maka kita menargetkan untuk penembusan ke atas juga 200-300 pip, seperti itu. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.